Untuk peserta yang masih di belakang ya, mungkin bisa lebih merapat ke depan, jadi lebih memposisikan dirinya biar lebih rapi dan ada space atau ruang kosong lagi di belakang untuk yang masih bakal datang nanti ya. Jadi silakan untuk peserta, silakan untuk lebih merapat lagi ke depan gitu. Baik, bismillah. Ustadz, nanya lagi nih jadi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah khair ya. Wa antum kadzalik. Khair Ustadz, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ustadz, gimana nih? Solo menurut Ustadz tuh gimana suasananya? Solo macet. Macet ya? Panas nggak Ustadz? Solo panas. Panas juga. Dibanding Jogja? Kayaknya lebih panas Solo. Lebih panas Solo. Oke. Kalau kayak kuliner sendiri ada nggak Ustadz yang lebih disukai? Kuliner atau apa gitu? Apa ya ini? Sama aja ya? Nasi liwet ya? Oh nasi liwet, Masya Allah. Oke, Oke. Tapi nampaknya panitia belum menyediakan jadi. Gimana Ustadz? Panitia belum menyediakan nasi liwet, mungkin nanti. Mungkin nanti setelah ini Ustadz. Nanti setelah ini. Ya. Malam ya? Malam. Oke. Sebelumnya Ustadz, jadi tema kita kali ini itu kan perbaiki sisa hidupmu Ustadz. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sisa hidup itu Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Sebelumnya kita menyampaikan permohonan maaf, kajian ini telat karena alasan operasional. Mudah-mudahan semakin menambah pahala bagi Bapak Ibu yang sudah menunggu lama. Barangkali ada di antara Anda yang sudah datang sebelum subuh. Ada yang datang sebelum subuh? Panitia. Atau yang tadi sudah datang jam 8, kemudian sarapan dulu, ke mall dulu baru ke sini ya. Baik, apapun aktivitas Anda ketika mengupayakan hal yang positif dan itu dilakukan dengan lebih semangat, membutuhkan waktu lebih panjang, insya Allah mudah-mudahan nilai pahalanya lebih besar. Selanjutnya kita bicara tentang perbaiki sisa hidupmu. Benar Ustaz, perbaiki sisa hidupmu. Perbaiki sisa hidupmu. Apa sih yang dimaksud dengan sisa hidup? Sisa hidup. Kalau kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan sisa hidup? Coba masnya. Bapak ya. Usia berapa Pak? 50. Kurang 2 bulan. Masya Allah. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 50 tahun kurang 2 bulan. Sebentar lagi mau sampai enggak Pak? Kurang berapa hari lagi? Wallahu a'lam. Insyaallah. Coba kita cari yang lebih senior. Nah, yang lebih senior berarti biasanya nyender dia. Usia berapa Pak? 60? 62. Masya Allah. Kurang berapa tahun lagi Pak? Kelebihan 2 bulan. 62 lebih 2 bulan. Kurang berapa tahun lagi mau sampai? Menurut sunnahnya 1,5. Ada sunnah kematian berarti ya. Masya Allah. Mati yang sesuai sunnah adalah umur 63 begitu. Masya Allah. Baik, ada hadiahnya. Kaos sama buku. Nah, kaos pun. Bapak langsung dapat kaos. Nah, jazakallah. Mungkin bisa diwariskan nanti Pak. Masih 5. Baik, nanti Bapak dapat kaos juga ya. Jadi kalau kita bicara seperti apa sih gambaran sisa hidup itu? Jawabannya adalah
apa yang saat ini kita alami. Sehingga kita semua sekarang sedang berada di sisa hidup kita. Karena nggak ada satupun yang tahu kapan dia akan mati. Sehingga dalam kondisi ketika tidak ada satupun hamba yang tahu kapan dia mati, apa yang sekarang dia alami itulah sisa dari hidupnya. Kita lihat ya di kuburan. Nggak pernah kita lihat di kuburan ada tulisan khusus 60 tahun, itu ada nggak? Ada? Nggak ada. Dia bisa menampung di usia berapapun untuk dimakamkan di situ. Karena yang namanya mati nggak kenal waktu, tidak kenal umur. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nyawa hambanya di usia kapanpun. Dan kalau tadi dikatakan bahwa mati di umur 63 itu sunnah, ini mungkin perlu diluruskan ya. Karena apa yang di luar kemampuan manusia itu tidak bisa kita sebut sebagai amal. Dan Nabi SAW meninggal di usia 63 bukan karena bahwa mati yang ideal di usia 63. Bisa sebelum itu, bisa setelah itu. Namun ala kullin, intinya adalah bagi seorang muslim kita tidak sedang membahas kapan kita mati, karena itu di luar kemampuan manusia. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempat saja dia nggak bisa memastikan, apalagi waktu. Padahal merencanakan tempat dengan merencanakan waktu yang lebih mungkin untuk dipastikan yang mana? Tempat. Misalnya ada orang punya cita-cita, saya pengen mati di Solo. Memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan. Caranya gimana? Ya jangan pindah dari Solo. Kamu netap aja di Solo. Meskipun dia nggak bisa memastikan apakah dia akan mati di Solo atau di kota yang lain. Sehingga mungkin dia punya rencana, saya pengen mati di sini, saya pengen mati di sini. Makanya Nabi SAW menyampaikan, siapa yang ingin mendapatkan syafaat dariku, silahkan mati di kota Madinah. Apa mungkin mati di kota Madinah itu direncanakan? Sangat mungkin. Makanya itu bisa menjadi salah satu amal. Caranya gimana? Kau netap di Madinah. Jangan geser dari kota Madinah. Artinya punya peluang besar kau mati di Madinah. Meskipun tidak bisa dipastikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang 5 yang disebut oleh Nabi SAW mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. Salah satunya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal. Kalau tempat saja nggak bisa dipastikan, apalagi waktu. Sebab waktu lebih tidak jelas dibandingkan tempat. Saya pengen mati di usia 60 tahun. Pak, pergeserannya sangat sensitif. Sehingga kita tidak akan bisa memastikan hal itu. Karena yang namanya ajal hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan dia telah menetapkan ajal seluruh hambanya. Oleh karena itu yang lebih penting bukan membahas kapan kita mati, yang lebih penting adalah membahas apa yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi kematian. Pada waktu Nabi SAW sedang berceramah, tiba-tiba ada badui yang motong. Kebiasaan orang yang tidak bisa mengetahui bagaimana adab dalam berkomunikasi, orang lagi bicara, dipotong. Nabi SAW sedang bicara, tiba-tiba badui ini tanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Karena beliau sedang berbicara, Nabi SAW sedang bersabda, tidak digubris pertanyaan itu. Beliau lanjutkan. Sampai selesai beliau bicara, baru beliau tanya, manis sa'il, tadi yang tanya siapa? Ana. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi SAW mengatakan, madza a'datta laha? Apa yang kau siapkan untuk kiamat? Bertanya kapan kamu mati, kapan si fulan mati, kapan si A mati. Enggak ada yang tahu. Dan tidak mungkin bisa dijawab. Tapi yang lebih penting adalah apa yang sudah kau persiapkan. Lalu orang ini menjawab apa? Hubbullah wa rasuli. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cinta. Rasulullah wa ana uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar. Mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap bisa bersama mereka walaupun amalku tidak bisa menyaingi mereka. Cinta Rasul kan tentu saja ada konsekuensinya ya. Sebagaimana cinta Abu Bakar ada konsekuensi. Sehingga kenapa orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai? Karena manusia kalau serius mencintai sosok tertentu, dia akan melakukan konsekuensi dari cinta itu. Cinta Rasulullah SAW, konsekuensinya apa Pak? Berusaha untuk ittiba Nabi SAW, membela ajaran beliau, mendakwahkan sunnah beliau, menyampaikan risalah kepada siapapun yang bisa dijangkau dalam rangka untuk menyebarkan dakwah Nabi SAW. Mencintai sunnah beliau melebihi ajaran yang lain. Itu salah satu di antara konsekuensinya. Maka dengan menjalankan konsekuensi ini, Allah kasih balasan. Orang yang mencintai ini akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibersamai oleh orang yang kau cintai. Sehingga kembali dalam masalah membahas tentang sisa usia, karena kita tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, maka berbicara tentang sisa usia adalah saat ini, itulah sisa usia kita. Sekarang adalah sisa dari kehidupan kita. Dan selanjutnya kita tidak perlu membahas kapan kita mati, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kematian. Wallahu a'lam. Ya, baik. Berarti dari perbaiki sisa hidupmu tadi kan kita harus ada persiapan nih Ustadz ke depannya untuk menghadapi. Apalagi kita seperti yang disampaikan tadi, kita nggak ada yang tahu nih kapan, bisa jadi nanti 1 menit ke depan, 5 menit ke depan gitu. Karena kita nggak ada yang tahu kapan. Nah, itu persiapannya yang harus kita lakukan tuh apa saja Ustaz? Sekarang kita bicara tentang apa persiapan yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kematian. Siaga kematian itu bisa nggak Pak? Bisa. Gimana Pak caranya Pak? Terus melakukan dzikir, melakukan sholat, ibadah, sebisa mungkin terjaga dalam ketaatan gitu ya. Itu orang yang siaga dalam kematian. Kita mengenal begini, ada siaga kelahiran. Sehingga kapan suami ini jaga diri, jaga keluarganya karena istrinya mau lahiran. Nah itu bisa dihitung. Sehingga dia jadi suami siaga. Namun kalau yang namanya kematian gimana Pak? Karena kita nggak tahu waktunya. Terus apa yang bisa kita lakukan jika kita pingin siaga kematian? Saya sih pinginnya mati dalam kondisi husnul khatimah. Semua orang tentu mengharapkan itu. Walaupun dia punya masa silam yang mungkin gelap gulita, masa silam saya Masya Allah Pak, kalau diceritakan saya malu. Tapi saya pingin ketika saya mengakhiri hidup ini dalam kondisi saya bahagia. Saya sedang mendapatkan ketaatan kepada Allah, saya pingin husnul khatimah. Terus siaga apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan siaga kematian tadi? Ada satu cerita ini ya. Cerita ini pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Ma'ruf ya. Seorang ulama namanya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail ini dulunya apa? Perampok. Yang kemudian beliau bertobat. Kenapa Fudail bertobat? Ada satu ayat yang didengar oleh Fudail dan menyebabkan beliau bertobat. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Apa ayatnya? Ayat apa yang menyebabkan Fudail bin Iyad bertobat? Ada yang tahu? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Jadi ceritanya saat Fudail sedang naik loteng di atas rumah orang, tiba-tiba orang itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq." Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a li dzikrillah, untuk secara khusyuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan tunduk kepada kebenaran yang telah Allah turunkan kepadanya. Maka si perampok yang paham bahasa Arab ini dan paham Al-Quran, kemudian beliau bilang kepada dirinya sendiri, "Na'am ya Rabbi, al-an." Betul ya Allah, sekarang sudah saatnya. Ayat itu berbunyi, bukankah telah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk kepada Allah. Lalu Fudail mengatakan, sekarang ya Allah waktunya. Akhirnya Fudail bertobat dengan mendengarkan satu ayat Al-Quran. Perampok Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Baik, dalam perjalanan hidupnya setelah beliau menjadi seorang ulama dan beliau banyak meniti kegiatan-kegiatan dakwah, menyampaikan banyak sekali tausiah kepada masyarakat. Kemudian satu ketika beliau punya pengalaman. Fudail ketemu dengan orang yang usianya sudah 60-an tahun. Lalu Fudail bertanya kepada orang ini, "Mam marra 'alaika minas sana?" "Kam marra 'alaika minas sana?" Berapa usia Anda? Orang ini menjawab, "Situna sanatan." 60-an tahun. Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Karena siapapun yang hidup ini hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju siapa? Menuju Allah. Siapapun yang hidup di alam ini hakikatnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sungguh kalian tuh betul-betul capek ila rabbika, menuju Rabbmu. Famulaki, sampai kamu nanti ketemu Rabbmu. Sehingga kita yang hidup ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Maka spontan orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Perjalanan saya sudah sangat panjang dan sebentar lagi saya mau sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail tanya lagi, "Ata'rifu ma makna?" Tahu enggak kamu apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillah, kita ini milik Allah. Fa inna lahu abid, maka kita hanya boleh beribadah kepada Allah semata. Dan tidak boleh beribadah kepada yang lain. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Fa inna mauqufuna indahu, sadarilah bahwasanya kita akan berada di hadapan Allah. Wa inna mas'ulun, dan kita akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban, maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang ini makin gemeteran. Dan beliau langsung tanya kepada Fudail bin Iyad, "Famal hilah?" Lalu apa yang harus saya kulakukan agar aku bisa selamat ketika aku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail, "Yasirun liman yassarahullah." Mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Beliau menyampaikan sebuah pesan. Anda bisa tulis. Diingat-ingat baik-baik kalimat ini. Sebuah nasihat yang sangat sederhana, layak untuk ditulis dengan air mata. Beliau mengatakan, "Ahsin fima baqiya, yughfar laka ma madha. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, ukhitta bima baqiya wa bima madha." Silahkan. Ditulis, Pak. Gimana? Oh, nunggu terjemahannya. Masya Allah. Ahsin fima baqiya. Perbaikilah di sisa usiamu.
yughfar laka ma madha, niscaya dosa-dosamu di masa silam akan diampuni. Perbaikilah sisa hidupmu, niscaya dosa-dosamu di masa silam akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usia, kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, engkau akan dihukum dengan dosa yang kau kerjakan di sisa usiamu dan dosamu di masa silam. Jadi diakumulasi. Kalau orang itu sampai akhir hayatnya dia belum bertobat kepada Allah, belum memperbaiki dirinya, sampai kemudian dia mengakhiri dari hidupnya ini masih bergelimang dengan keburukan. Dosanya yang dulu dengan dosanya yang sekarang, yang baru diakumulasi. Tapi kalau di bagian akhir dia berusaha untuk memperbaikinya, maka dosanya di masa silam dihapuskan oleh Allah. Karena itu Nabi SAW menanamkan satu prinsip. Perjuangkan untuk jadi orang baik sampai ujung. Karena beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dari ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung dari ujungnya. Sehingga sampai kapan kita harus jadi orang baik? Sampai mati. Sebab yang namanya kebaikan itu nilainya dilihat dari ujungnya. Makanya dalam agama kita tidak berbicara masa silam, Pak. Kita semuanya punya masa silam. Bahkan bisa jadi para sahabat masa silamnya lebih kelam dibandingkan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Ada di antara mereka yang mau membunuh Nabi. Ada di antara mereka yang membunuh anak. Ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, dan aneka pelanggaran yang Masya Allah dari sisi kemanusiaan gak bisa diterima. Tapi setelah mereka masuk Islam, sahabat jadi apa? Pahlawan-pahlawan bagi umat. Yang kita berutang budi kepada mereka. Maka kalau kita bicara masa silam, kita semuanya punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu juga punya masa silam. Yang mungkin masa silam kita berwarna-warni, ada yang gelap gulita, ada yang agak terang dikit, ada yang masih bagus, sesuai dengan kondisi yang kita alami. Makanya kita harapkan Bapak Ibu, mudah-mudahan anak keturunan kita Pak, yang sekarang sedang mondok di pesantren, yang dari kecil sudah terlahir dari orang tua yang sudah kenal sunnah, dia begitu keluar dalam keadaan sudah dilakukan amalan-amalan sunnah, diakikoi, tidak ada model acara-acara yang tidak disyariatkan. Kemudian dia dididik dengan baik sejak kecil, sudah sering mendengarkan murotal, mereka enggak pernah dengerin dangdut, seperti layaknya kita masa silam. Ya. Mereka enggak lihat nonton jadilan atau apa dan aneka kegiatan kesyirikan. Mereka enggak tersentuh dengan klenik, walaupun dulu bapaknya senang klenik. Mudah-mudahan ini lebih suci, lebih bersih. Makanya saat Nabi SAW menyampaikan tentang 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah itu Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Kemudian sahabat mereka berdiskusi. Siapa sih yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu? Salah satu di antara pernyataan yang mereka sampaikan adalah la'allahum yuladuna fil Islam. Oh, mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir setelah datang Islam. Maka sepanjang hidupnya fala yusyrikuna billahi syai'a, sepanjang hidupnya mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada beberapa sahabat yang saat lahir orang tuanya sudah muslim. Seperti Abdullah bin Zubair, Hasan Husain, dan beberapa sahabat yang lainnya yang orang tuanya muslim. Gak menyentuh kesyirikan sepeser pun. Sementara bapaknya pernah bersentuhan dengan praktek kesyirikan. Posisi itu menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat.
Maka kita harapkan ya anak-anak kita yang masih bersih, yang tidak pernah bersentuhan dengan klenik, yang tidak pernah bersentuhan dengan aneka hiburan-hiburan yang terlarang, mudah-mudahan nanti ketika dewasa mereka lebih bersih dibandingkan bapaknya. Nah jamaah, dalam kondisi kita dituntut untuk memperbaiki diri di akhir usia. Semua orang punya tanggung jawab seperti itu, sampai pun Nabi SAW. Anda bisa bayangin ya, seorang Nabi itu punya enggak Pak celah buruk dalam hidupnya? Nabi itu punya celah buruk dalam hidupnya atau tidak Pak? Tidak, beliau dijaga oleh Allah. Walaupun bisa jadi beliau masih melakukan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dan beliau segera kembali. Meskipun demikian, di akhir hayat Nabi SAW, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengakhiri dengan cara apa? Memperbanyak bertasbih dan beristighfar. Dengan turunnya firman Allah di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Di bagian akhir, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ketika ayat ini turun, surat ini turun, Rasulullah SAW ketika rukuk dan sujud, beliau membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, yu'awwilul Qur'an. Nabi SAW mentakwil Al-Quran, maksudnya adalah mengamalkan perintah dari Al-Quran. Karena Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sehingga dalam rukuk dan sujudnya beliau banyak membaca 3 kalimat ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdi rabbika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir Allahumma gfirli. Dan itu di akhir hayat Nabi SAW. Dan ini memberikan pelajaran bahwa di penghujung usia kita disyariatkan untuk banyak istighfar. Memperbanyak istighfar itu agar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lebih bersih dari noda dosa. Sekarang Anda bisa lihat ya, bagaimana ilustrasi yang bisa kita lihat dalam agama kita. Bapak kalau mau sholat, yang harus dilakukan apa? Ya? Mau menghadap Allah dalam sholat, yang harus dilakukan? Bersuci. Bersih dari hadas, bersih dari najis. Suci yang sifatnya fisik. Suci hadas dan suci najis. Ketika orang mau beribadah di pusat kiblat, di Ka'bah, persiapannya dari mana? Persiapannya dari mana? Dari mikot. Kalau orang mau beribadah di pusat kiblat untuk umroh, persiapannya dari mana? Dari mikot. Sehingga dari jarak sekian kilo, dia sudah persiapan. Karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di titik kiblat. Maka persiapannya lebih panjang. Jadi kita diajarkan, Anda ketika mau menghadap Allah sebelum sholat, bersihkan hadas dan najis. Anda ketika mau menghadap Allah di titik kiblat, sudah menghindari aneka larangan-larangan ihram, dimulai dari titik mikot. Maka saat kita mau pulang kepada Allah untuk selamanya, kita bersihkan diri kita dari noda dosa. Kotoran dosa itu jangan dibawa mati. Terus gimana caranya Pak? Mumpung belum mati, perbanyaklah istighfar. Nah, istighfar ini merupakan tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan ayat ini atau surat ini turun di bagian akhir dari hidup Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jadi dengan hal seperti itu tadi bisa dilihat juga nih, kita hadirin di sini kan ada yang udah tua, ada yang masih muda, ada yang malah ya mungkin baru ngikut di hari ini. Nah itu apakah harus dibedakan nih amalan yang masih muda, yang udah tua, apa yang biar yang tua-tua aja nih sholat di masjid, yang muda ya udah nggak usah gitu, nunggu tua nanti. Atau yang muda ada amalan khusus juga. Nah itu apakah ada perbedaan Ustadz buat hal seperti itu? Nah kalau berbicara tentang persiapan di bagian akhir usia,
apakah perlu dibedakan antara yang masih muda dengan yang sudah tua? Amalnya sama, karena kita nggak tahu ya kapan kita akan mati. Sebagaimana pemahaman awal yang sudah kita sampaikan. Meskipun secara umum yang lebih tua itu uzurnya sudah nggak ada. Uzur nggak ada itu maksudnya gimana Pak? Kalau sudah melihat usianya sudah tua, tapi kemudian belum ada perubahan pada dirinya, Allah mencabut uzur darinya. Artinya begini, anak muda kemudian masih berbuat maksiat karena dorongan hawa nafsu, dibandingkan dengan orang tua berbuat maksiat karena dorongan hawa nafsu, lebih wajar yang mana? Hah? Lebih wajar yang mana? Yang mana? Kenapa? Kenapa? Tua nek wasiat rawangun ya. Wis tua maksiat ora wangun. Kudune nek wis tua iki mambu masjid. Baik. Jadi sadar usia itu artinya adalah orang menyadari semakin tua posisi dia, berarti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang cukup panjang bagi dia. Untuk itu dia harus sudah mulai persiapan. Sebentar lagi kau mau sampai. Maka kalau sudah dalam kondisi seperti ini, kok dia masih belum ada kesadaran untuk mendekat, Allah Subhanahu wa taala mencabut uzur baginya. Baik, saya teringat satu ayat yang mungkin Bapak Ibu bisa buka ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana cara Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada hambanya. Awalam nu'ammirkum. Silakan Anda buka surat Fatir ayat yang ke-37. Allah menceritakan, surat Fatir ayat 37. Allah menceritakan tentang dialog penduduk neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka agar kami bisa beramal saleh yang dulu belum sempat kami kerjakan. Insyaallah. Inilah harapan penduduk neraka. Dan mereka ingin dikeluarkan bukan untuk melanjutkan warisan bapaknya, bukan untuk pamitan dengan orang yang dia tinggal, tapi dalam rangka apa? Mau memperbaiki amalnya. Saat mereka minta seperti itu, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, yang seharusnya dengan umur yang aku berikan kepada kalian itu, kalian sudah bisa mengambil peringatan. Bagi siapa yang bisa mengambil peringatan dengan baik, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir kepada kalian. Nah, makna an-nadhir di sini jamaah ditafsirkan oleh sebagian ulama, maknanya adalah uban. Kan sudah datang peringatan sama kamu. Peringatan itu apa? Badanmu mulai melemah, rambutmu mulai beruban, kemudian fisikmu sudah mulai turun. Bukankah itu peringatan bahwasanya kau akan dekat dengan ajal? Kenapa kau nggak berubah? Maka uzur bagi orang tua itu lebih sedikit dibandingkan yang masih muda. Sehingga jamaah memang semuanya punya tugas yang sama. Dia harus memperbaiki dirinya di setiap waktu yang saat ini sedang dia alami, karena ini merupakan sisa usianya. Tapi bagi orang yang sudah lanjut usia, mereka punya tanggung jawab yang lebih, di mana dia harus bisa menjaga diri lebih maksimal dibandingkan dengan mereka yang masih muda. Karena itu namanya maksiat di usia muda, itu bagian dari dorongan hawa nafsu yang lebih besar dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang tua. Sampai Nabi SAW mengatakan, Ya'jibullahu
bisyabin. Ya'jibullahu bisyababin. Laisa lahum sabwah. Allah terheran dengan adanya para pemuda yang mereka tidak punya sabwah. Sabwah itu apa? Dorongan, hasrat karena kondisi muda sehingga dia pengen berbuat maksiat. Ada sebagian pemuda yang dia hidupnya lebih banyak dalam lingkungan-lingkungan kebaikan. Isinya cuman menghafal Quran, diajak untuk berbuat maksiat, dia enggan, saya tidak berselera dengan di situ. Sampai membuat Allah terheran, kok ada pemuda seperti itu? Karena enggak umum yang kayak gitu. Berarti memang umumnya pemuda ketika dia masih merasa muda, dia akan menggunakan waktunya untuk banyak berbuat, menikmati dunia lebih dibandingkan yang sudah tua. Tayyib. Sehingga prinsipnya adalah siapapun punya tanggung jawab yang sama untuk mempersiapkan dirinya dalam rangka memperbaiki sisa usianya. Namun bagi mereka yang sudah tua, tanggung jawab ini lebih besar. Diawali dari kesadaran bahwa saya sudah lanjut dan Allah telah memberikan umur yang cukup bagi saya, yang seharusnya dengan adanya tanda-tanda fisik saya mulai melemah di badan, mulai beruban, sudah menjadi tanda bahwasanya Anda sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Maka sebagai saran ya, terutama bagi yang sudah senior, sudah tidak waktunya lagi Bapak yang sudah senior barangkali sibuk berdebat dengan orang lain. Bahas masalah politik, bahas masalah apa lagi? Poligami. Atau misalnya memperebutkan kekuasaan tertentu atau wilayah tertentu agar misalnya pengen tetap dianggap oleh masyarakat, pengen punya status sosial dan seterusnya. Sudah bukan waktunya lagi. Mulai saat ini Bapak mungkin sudah mulai berpikir apa yang harus saya persiapkan untuk pribadi saya agar nanti ketika saya pulang menghadap Allah saya sudah bersih dari dosa. Agar kita tidak lebih banyak gesekan dengan orang lain. Sebentar lagi kita mau pulang untuk selamanya, maka jangan sampai nambahi beban masalah. Cuman begini Pak ya, katanya ada post power syndrome. Begitu sudah mencapai puncak, terus dia sudah pensiun, nggak dipakai di mana-mana. Di kantor sudah nggak dipakai, di lingkungan masyarakat nyalon RT nggak kepilih. Sudah? Akhirnya yang jadi sasaran apa? Masjid. Pokoknya kalau nggak saya jadi ketua masjid, jadi ketua takmir, saya nggak mau. Makso. Sudah bukan waktunya lagi, Bapak sudahlah. Tidak harus di depan. Bapak bisa jadi penasehat, Bapak tidak harus jadi ketua takmir, tapi saya masih pengen punya peran. Iya, namun bukan waktunya lagi. Sekarang lebih banyak Anda persiapan untuk mencari bekal pribadi. Sehingga yang kegiatan seperti ini sudah saatnya mulai ditinggalkan. Saya kasih pesan seperti ini kepada bapak-bapak yang sudah senior ya. Tidak harus Anda selalu berada di atas. Tidak harus Anda selalu punya status sosial. Kalau memang ada waktunya kita harus menyendiri dan lebih banyak untuk ibadah pribadi, insya Allah itu lebih bersih. Tujuannya apa? Membatasi agar tidak banyak gesekan dengan orang lain. Sudah lanjut usia tapi masih senang berantem sama orang lain. Sudah lanjut usia tapi masih sering gesekan dengan orang lain. Sungguh sangat kasihan. Akhirnya itu justru akan menghambat dirinya untuk memperkaya amalan pribadi. Padahal kalau sudah seperti ini, seharusnya dia lebih berpikir bekal pribadi untuk menghadap Allah dibandingkan yang kegiatannya sifatnya organisasi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dari yang disampaikan tadi nih, berarti kan kita entah tua atau muda emang harus punya amalan yang baik selama hidup itu Ustaz ya. Nah, berkaitan dengan amalan yang baik sendiri, itu apakah ada amalan khusus nih yang disarankan supaya amalan kita tuh lebih lama usianya gitu Ustaz? Apakah ada? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prioritas amal.
Kalau kita sadar bahwasanya kita perlu memperbaiki diri dan siapapun punya tanggung jawab yang sama, terutama yang sudah senior dia punya tanggung jawab yang lebih. Lalu prioritas amal apa yang bisa kita lakukan agar nanti kita bisa lebih maksimal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha pemurah. Dan pemurahnya Allah sampai pada kondisi Allah memberikan pahala kepada hamba walaupun sang hamba itu sudah meninggal dunia. Kapan itu terjadi? Ketika sang hamba punya amalan yang usianya panjang. Lebih panjang dibandingkan umur dia. Maka ada istilah umur yang kedua. Apa itu Pak? Umur di mana kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita sudah mati. Karena amal kita tetap ada, dipakai oleh masyarakat, memberikan manfaat kepada umat, meskipun kita sudah meninggal dunia, amalan itu tidak habis. Itulah karya yang lebih panjang dibandingkan usia pemiliknya. Nah, makanya Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan sebagai motivasi bagi umatnya agar mereka berusaha untuk memilikinya. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 amal. Apa saja itu? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sih yang dimaksud dengan sedekah jariyah? An-Nawawi mengatakan was-sadaqatul jariyah wa hiyal waqfu. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Bahkan kata Ar-Rafi'i, selain sedekah jariyah, selain wakaf bukan jariyah. Karena sedekah itu ada yang habis pakai. Misalnya nasi, air, listrik, dan seterusnya. Benda-benda atau makanan yang habis dikonsumsi, dia bukan jariyah. Ada pahalanya, tapi bukan jariyah. Sedekah jariyah itu contohnya gimana Pak? Orang wakaf. Wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf perlengkapan yang ada di dalam masjid. Sepanjang itu difungsikan dan dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf akan turut mendapatkan pahalanya sepanjang itu digunakan. Baik. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan orang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ngajari orang tentang bagaimana cara ibadah yang benar. Ngajari orang tentang bagaimana cara menghadap Allah ketika melakukan ibadah dengan tepat dan seterusnya. Ngajarin tentang aturan syariat. Sepanjang ilmu ini dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, maka yang ngajarin itu akan terus mendapatkan pahalanya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maka anak itu investasi Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak ingin anak-anak Anda nanti mendoakan Anda saat Anda sudah meninggal, pastikan mereka punya kesadaran di itu. Pastikan mereka punya kesadaran di sana. Jadikan Anda disayang oleh anak Anda. Jadikan anak Anda tahu bagaimana cara menghormati orang tuanya pasca mati, sehingga mereka akan mendoakan Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Baik, dan para ulama mengatakan orang yang berilmu punya 3-tiganya. Sedekah jariyah dan sedekah yang paling afdol sedekah ilmu. Saat orang mengajari orang lain tentang bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara bertakwa kepada Allah, lalu diamalkan oleh orang itu, ini sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jelas, ilmu agama bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Murid itu seperti anak. Murid itu seperti anak bagi gurunya. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ulama, apakah sahih atau dhaif. Beliau mengatakan, ana bimanzilati abilakum wa'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian, karena aku yang ngajari agama kepada kalian. Sehingga posisi murid pada saat dia sudah menerima pendidikan dari gurunya, status mereka seperti anak.
Dan bagian dari rasa terima kasih murid kepada guru adalah mendoakannya. Maka Bapak doakan ya, para guru-guru Bapak, siapapun ustadz yang pernah Anda ambil ilmunya, mereka memberikan jasa dalam bentuk Anda sudah mengambil manfaat ilmu darinya, doakan mereka. Ustadz itu tidak minta apapun dari Anda, maka silahkan Anda doakan mereka sebagai bentuk rasa terima kasih Anda kepada mereka. Dan itulah bentuk kebaktian seorang murid kepada gurunya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah menyampaikan bagaimana pengalaman doa beliau. Aku tidak pernah melupakan dalam setiap salatku untuk mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya wali syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta ampunilah Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Model seperti inilah yang selayaknya dilakukan oleh seorang murid, bukan menggali rahasia gurunya. Terkadang gurunya dijadikan sebagai objek berita viral. Ya, pengen ngejar di balik gurunya ini apa saja yang ada. Ya. Makanya mohon maaf ya, salah satu di antara resiko orang kalau terkenal privasinya diganggu. Tapi kan banyak orang pengen terkenal ya. Padahal kalau orang itu kalau sudah dikenal, salah satu di antara resikonya adalah privasinya diganggu. Karena mereka senang menjadikan orang ini sebagai objek pembicaraan. Enggak ada gunanya Pak. Apalagi kalau kemudian gurunya kesandung, Masya Allah. Langsung jadi berita viral. Tolong doakan untuk mereka yang telah memberikan jasa kepada Anda, ngajari Anda. Mereka butuh untuk Anda doakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberi pujian itu gak ada manfaatnya. Makanya tidak ada satupun ulama yang minta dipuji. Tapi kalau mendoakan, ini yang memberi manfaat. Sehingga beberapa ulama mereka minta didoakan. Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin, siapa penulisnya? Imam An-Nawawi. Di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, bagi siapa yang sudah mengambil manfaat dari buku ini, maka tolong doakan aku, kedua orang tuaku, serta guru-guruku. Sehingga beliau minta kepada para pembaca, kamu tidak perlu membayar royalti untukku, tapi cukup doakan aku, doakan orang tuaku dan guru-guruku. Ulama minta didoakan itu ada. Tapi kalau ulama minta dipuji, enggak ada. Sebab mendoakan lebih bermanfaat daripada memuji. Para ustadz enggak perlu dipuji. Karena ustadz kalaupun dipuji, rezekinya enggak nambah, istrinya juga enggak nambah. Ya. Anda doakan, karena mereka butuh untuk banyak didoakan. Sebagaimana kita semuanya butuh untuk didoakan. Wallahu a'lam. Ya, untuk tadi sempat Ustadz sampaikan, Ustadz, dalam kehidupan ini kan kita ada kemungkinan bergesekan dengan orang lain nih, atau debat, atau istilahnya tadi misal di yang lebih tua tuh karena post power syndrome ya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut Ustadz, nah itu apakah ada nih cara kita menyikapi itu sebagai manusia itu apa gimana, Pak? Ya udah diem aja gitu. Baik. Ini berkaitan dengan masalah hubungan kita dengan orang lain. Hal yang perlu untuk disadari adalah bahwa yang namanya kezaliman itu tidak akan pernah Allah lupakan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi ada orang zalim sampai dia mati, kezalimannya belum terbalaskan. Tapi itu bukan bukti bahwasanya Allah telah mengampuninya. Enggak ada jaminan. Makanya untuk jenis yang satu ini, dosa mendolimi orang lain, sampai pun orang punya pahala mati syahid di medan jihad, tapi ketika dia punya kedoliman kepada orang lain, bisa hilang enggak pahala itu kemudian jadi kafarah untuk dosa kedolimannya? Tidak. Sampai dia nanti diadili oleh Allah di Yaumil Qiyamah.
Konteks hadisnya seperti yang tadi malam kita bahas di Masjid Madinah Islamic Center di Sukoharjo. Mungkin ada sebagian jamaah yang sempat ikut. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, afa yughfaru li?" Ya Rasulullah, kalau aku mati terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Jawab Nabi SAW gimana? Naam wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Betul, seluruh dosamu akan diampuni sepanjang ketika kau berjuang pada saat kau memperjuangkan agama ini, kau bersabar, muhtasib mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tapi murni ingin mendapatkan pahala dari Allah. Muqbilun, terus maju, ghairu mudbir, dan tidak mundur. Ini 4 syarat untuk dapat mati syahid. Orang yang mati di medan jihad disebut sebagai syahid kalau terpenuhi 4 syarat ini. Sabirun, muhtasibun, muqbilun, ghairu mudbir. Kalau kau mati memenuhi syarat untuk bisa disebut syahid, maka dosamu diampuni. Lalu Nabi SAW manggil orang itu, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan itu kepadaku. Apabila harta melalui utang, utang itu legal atau tidak, Pak? Utang itu legal enggak? Legal. Jika harta yang diperoleh dari orang lain melalui utang, dan itu legal. Namun kemudian sampai dia mati dalam keadaan mati syahid memenuhi 4 syarat tadi, dan utangnya belum lunas, kata Nabi SAW, itu bisa menunda pengampunan dosanya, walaupun dia punya pahala syahid. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau harta yang diperoleh itu tidak legal? Hasil menipu, hasil korupsi, hasil merampas, merebut milik orang lain. Dan amalnya tidak lebih tinggi dibandingkan mati syahid. Amal-amal yang lebih rendah dibandingkan mati syahid. Jika yang amal mati syahid saja tidak bisa menghapuskan tanggung jawab dia yang belum selesai ketika di dunia, apalagi amal yang di bawah itu. Maka tolong diwaspadai berkaitan dengan masalah bergesekan dengan orang lain. Semakin banyak kita bergesekan dengan orang lain, akan menjadi beban yang lebih berat ketika di akhirat. Sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Anda bisa tulis ya. Yang ngantuk mungkin bisa dijawil. Ini jam-jam kritis, Ustaz. Kalau sudah jam segini itu Masya Allah. Ya. Rasanya lihat jam terus kapan selesai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah punya permusuhan dengan anggota masyarakat. Bi'sazad ilal ma'ad. Sejelek-jelek bekal menuju al-ma'ad. Al-ma'ad artinya akhirat. Al-udwan adalah permusuhan alal ibad dengan para hamba, para anggota masyarakat. Maka ketika orang banyak bergesekan dengan orang lain, di sini nggak cocok, di sini nggak cocok, di sini nggak cocok. Makin banyak orang nggak cocok, Pak. Bapak punya tanggung jawab yang lebih berat untuk banyak minta maaf kepada mereka. Sebelum nantinya kita berpulang untuk selamanya. Makanya Bapak, tolong ini jadikan sebagai program di akhir kehidupan kita. Jadilah hamba nol kezaliman. Jadilah hamba nol kezaliman. Bisa insya Allah? Bisa enggak, Pak? Ditulis, Pak, ya. Biar ingat itu. Jadilah muslim nol kezaliman. Agar saat kita menghadap Allah sudah tidak ada lagi tanggung jawab yang harus kita lakukan yang belum selesai, atau hak orang lain yang belum kita tunaikan, atau kezaliman yang belum selesai. Sebab Nabi SAW ngasih peringatan, man kanat lahu madlamatun li akhihi syai'an. Barang siapa yang punya kezaliman yang belum selesai kepada saudaranya, falyastahlilhul yauma, maka hendaknya dia minta untuk dihalalkan. Kapan? Hari ini. Sebelum dinar dan dirham gak laku.
Karena nggak ada kezaliman yang dilupakan. Kita mungkin melupakannya. Ahsahullah wa nasu. Allah selalu menghitungnya walaupun manusia sering melupakannya. Sehingga dalam posisi ketika Anda punya prinsip, saya ingin menghadap Allah dalam keadaan nol kezaliman, mudah-mudahan hisab kita lebih ringan. Karena kalau kita banyak berbuat zalim kepada orang lain, akan berhadapan dengan hisab yang jauh lebih berkepanjangan. Ada banyak sekali dalil dalam Al-Quran ya, maupun dalam hadis Nabi SAW yang memberikan kita penjelasan jangan sampai kita menjadi manusia yang membawa amal kezaliman. Karena kezaliman ini akan menyebabkan pahala kita jadi berkurang, kita letakkan di timbangan amal orang lain. Maka sebagai pesan untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, tolong kurangi aneka gesekan dengan orang lain yang kira-kira akan menimbulkan panas. Bisa jadi ketika Anda berinteraksi dengan orang lain dan berpotensi menghasilkan itu, mending tidak dari awal. Misal ya, ada beberapa ikhwah yang melakukan kerjasama bisnis dengan temannya. Dulu sebelum ada kerjasama, mereka akrab, kemana-mana bareng, kadang jadi panitia kajian bareng, selesai sholat isya tidak langsung pulang, pejit-pejitan dulu, masih akrab ya. Terus mereka kerjasama bisnis. Saat mereka kerjasama bisnis, mungkin salah satu ada yang nggak beres atau usahanya nggak beres, terus berantem. Akhirnya makin renggang, akhirnya yang dulu akrab jadi bermusuhan. Kalau seperti ini caranya, mending gak usah kerja sama bisnis dari awal. Lebih mahal menjaga ukhuwah daripada keuntungan bisnis yang kau dapatkan. Dan cukup banyak seperti itu terjadi, sehingga antara satu dengan yang lain, kamu dulu akrab kok sekarang jadi kayak gini. Ya saya ada masalah sama dia. Masalah apa? Masalah bisnis. Ceritanya gimana? Seperti ini, Masya Allah. Kalau ngerti kayak gini, mending kamu gak usah bisnis dari awal. Kerja sendiri-sendiri. Agar ukhuwah tetap terjaga. Menjaga ukhuwah itu mahal nggak Pak? Mahal Pak? Mahal. Seberapa mahal? Seberapa mahal? Hah? Tak terhingga. Berapa nilai tak terhingga itu? Gak bisa dihitung. Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau persaudaraan itu mahal? Ada seorang ulama namanya Mujahid. Kenal Mujahid? Siapa beliau? Muridnya Ibnu Abbas. Imam Mujahid bin Jabr itu pernah bersalaman dengan seorang ulama namanya Lubabah. Ketika salaman dengan Lubabah, beliau salaman sambil tersenyum. Lalu beliau mengatakan, Idzal taqal musliman fasafahahuma, apabila dua muslim itu bertemu, fatasafaha, lalu mereka saling salaman, watabassama, dan mereka saling senyum, tahatat dunubuhu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Maka kata Lubabah, apa? Abu Lubabah atau Lubabah? Abu Lubabah. Kata Abu Lubabah, oh gampang sekali amalan seperti itu. Kok bisa hanya sebatas salaman, senyum, kemudian dosanya bisa berguguran. Apa kata Mujahid? La taqul mithla hadza. Jangan kau ngomong kayak gitu. Fa innallaha yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Inilah nilai persaudaraan. Andaikan kau infakkan seluruh hartamu yang besarnya itu seisi bumi, kau tidak akan bisa mengakurkan dua orang yang sedang sengketa. Sehingga akur, akrab, bersaudara, nyaman ketika ketemu, itu nikmat besar. Sampai Allah ingatkan orang-orang Ansar. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala akurkan hati kalian. Wallahu a'lam.
Ya, Ustadz. Saya tuh pernah dengar sebuah hadis Ustadz yang ini masih berkaitan dengan tema ya, sisa hidup Ustadz. Jadi hadisnya itu kurang lebih bunyinya tuh ketika kita melakukan safar itu bisa jadi itu kan ajal kita, nah itu Ustadz. Nah itu saya lupa bunyi lengkapnya gimana Ustadz hadisnya. Cuma jadi gimana cara kita menyikapi ketika safar itu bisa jadi ajal kita. Karena kan kita nggak tahu nih Ustadz, apakah pulang dari sini ada yang jauh gitu, mungkin Allahu alam gitu. Ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, nah gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam, kalau lafadz hadisnya saya nggak tahu ya. Cuman ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait anjuran untuk pamitan sebelum safar. Dan pamitan sebelum safar itu meliputi pamitan dalam rangka mau ditinggal dan pamitan kepada orang yang mungkin pernah punya urusan dengan kita yang belum selesai. Misalnya, Bapak pernah beli sesuatu dan cicilannya belum lunas. Atau Bapak pernah, apalagi misalnya, melakukan transaksi yang belum beres. Nah sebelum safar kita pamitan sama mereka. Saya mau melakukan perjalanan cukup lama, saya mohon izin, nanti kalaupun ada masalah dengan saya, yang akan melanjutkan aktivitas ini adalah anak saya. Jadi ada salah satu yang diwasiatkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan muamalah bapaknya. Nah saat para ulama menjelaskan seperti itu, kenapa kita dianjurkan untuk pamitan dan seterusnya? Karena yang namanya safar itu kita akan meninggalkan kampung halaman dalam waktu yang cukup lama. Dan kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Saat demikian maka kau persiapkan dulu. Dan bisa jadi ketika safar peluang matimu lebih besar. Apalagi safar masa silam. Orang harus mengarungi padang pasir, kemudian melintasi daerah-daerah yang berbahaya. Sehingga kalau kemudian orang melakukan safar di masa silam tidak senyaman seperti sekarang, peluang matinya lebih besar. Ya, kalau kita bicara peluang mati, dalam arti melihat dari kondisi cara orang menempuh perjalanan, antara satu dengan yang lain itu kan berbeda ya. Makin aman, lebih kecil peluang terjadinya kecelakaan. Sehingga misalnya, mana yang lebih kecil peluang kecelakaannya? Antara naik kereta dengan naik motor misalnya. Kita bisa jawab ya. Oh, naik motor lebih besar peluang kecelakaannya dibandingkan naik kereta. Nah, pertimbangan itu juga ada ketika orang safar. Kau akan menempuh sebuah perjalanan yang kau tidak tahu apakah di sana nanti akan ada rintangan atau tidak. Maka persiapkanlah dirimu karena bisa jadi peluang matimu lebih besar. Sebagaimana peluang kecelakaanmu lebih besar. Mungkin itu sebagai alasan kenapa safar itu mendekati kematian. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin selanjutnya kita bisa ke ini Ustadz ya, langsung ke tanya jawab aja dari para hadirin yang udah di sini. Jadi para hadirin nanti silakan yang mau bertanya, nanti Ustadz akan menjawab pertanyaan tersebut gitu. Terima kasih. Itu Pak. Ini yang didahulukan yang mana? Oh Masya Allah, berdasarkan urutan usia ya. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Isnu, usia sudah 62 tahun, insya Allah sudah dekat. Mendengar apa yang sudah dituturkan oleh Ustaz, rasa-rasanya persiapan saya kok masih jauh. Dan timbul dalam hati, dalam lingkungan masih dalam kondisi pengajian ini, timbul satu keinginan atau tekad untuk memberikan atau membuat suatu persiapan untuk menyambut kematian. Tetapi begitu kami melangkah keluar dari masjid ini, tekad dan kemauan itu luntur lagi Ustaz, hilang. Masya Allah. Nah, kalau pas di sini persiapan mati, perasaannya kalau di luar kuat. Persiapan apa Pak? Keinginan untuk persiapan itu melemah. Lah, apakah ada? Hilang. Apakah ada satu metode atau suatu kiat atau gimana kita supaya suasana hati dan tekad itu sama antara waktu kita masih dalam satu masjid dan berada di dalam luar masjid. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kalau seperti itu yang Bapak rasakan, ini juga pernah dirasakan oleh sahabat Handalah. Handalah radhiyallahu anhu pernah satu ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar. Dan beliau mengatakan, nafaqah Handalah. Handalah munafik. Kemudian Abu Bakar bertanya, wa ma'laka, kamu ngapain kok ngomong kayak gitu? Ada apa dengan kamu? Lalu Handalah menceritakan, tatkala aku berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga dan neraka itu ada di depan kita. Sehingga kita bisa menangis, bisa bertaubat kepada Allah, mengingat dosa, dan berusaha untuk lebih dekat dengan Allah. Begitu kita pulang ke rumah, kemudian ke kebun, lalu bertani, beraktivitas duniawi, ketemu anak istri, rasanya lupa semuanya. Saya takut jangan-jangan kondisi saya yang tidak seragam antara saat di depan Nabi SAW dengan yang ada di rumah, kok beda, jangan-jangan ini tanda kemunafikan. Jadi sahabat itu sampai takut mengalami kondisi munafik karena ada perbedaan suasana. Kamu di masjid, Masya Allah, ketoknya soleh banget. Begitu di luar, beda wajah. Sekarang jadi berubah drastis. Enggak kayak gitu. Nah itu ditakuti oleh sahabat, jangan-jangan saya munafik. Makanya Handalah mengatakan, nafaqah Handalah. Kemudian Abu Bakar juga menyampaikan, saya juga mengalami yang sama. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan kondisi yang mereka alami. Lalu Nabi SAW mengatakan, sa'atan. Memang masing-masing ada saatnya. Ada saatnya yang namanya iman itu naik, dan ada saatnya iman itu turun, sehingga iman seorang hamba itu mengalami fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, sehingga bergelombang. Andaikan suasana kamu antara ketika berada di hadapanku dengan ketika kamu berada di rumahmu itu sama saja, la safahatkumul malaika, nanti para malaikat akan ngajak salaman kalian. Karena ini bukan manusia. Manusia itu gak kayak gitu, namanya manusia karena dia punya hawa nafsu, punya aktivitas dunia, maka jadi suasana kayak gini. Kadang semangat, kadang turun semangat, kadang naik, kadang turun. Itu yang dialami oleh manusia. Sehingga Bapak kalau seperti itu insya Allah masih di angka kewajaran. Namun jangan sampai ketika kita sedang futur bablas. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Rasulullah SAW menyebutkan setiap amal itu ada masa rajin dan ada masa fatrah. Nah siapa yang masa rajin dan masa fatrahnya itu ila sunnah, selalu terjaga di area sunnah, maka dia akan selamat. Artinya begini Pak, kadang kan muncul rasa males, muncul rasa kepingin sifat duniawinya lebih dominan. Kalaupun muncul seperti itu, intinya jangan sampai kebablasan. Karena kalau kebablasan, hilang waliyadzubillah. Ada banyak orang Pak, yang sampai akhir hayatnya, walaupun di awal dia baik, tapi akhir hayatnya sangat buruk. Dan bahkan sering jadi permisalan. Abdullah Al-Qasimi, itu diantara ulama dulunya, yang dia pernah nulis buku, yang dipuji oleh para ulama, sampai ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, laqad ishtara bi kitabil jannah. Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan kitabnya. Apa judul kitabnya? Apa judulnya kitabnya? Kitab Abdullah Al-Qasimi. As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Pergulatan ya, antara Islam dan paganisme. Jadi buku ini membahas tentang bantahan untuk kelompok-kelompok Syiah, orang-orang sufi yang mereka membangunkan kembali budaya paganisme, tapi yang disembah itu kuburan. Entah kuburan Husain, kuburan Ali, dan aneka kuburan-kuburan yang lainnya. Ini buku yang isinya bantahan untuk itu. Buku yang sangat bagus. Tapi subhanallah,
di akhir dari hayatnya Abdullah Al-Qasimi ini terpengaruh dengan pemikiran liberal sampai akhirnya dia jadi ateis dan mati ateis. Betapa mahalnya hidayah ya. Padahal dulunya dia seorang ahli tauhid, bahkan banyak membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah tauhid dalam buku tersebut. Oleh karena itu, perbanyaklah mohon hidayah kepada Allah dan rajin untuk tawaduk di hadapan Allah dengan memohon kepadanya bimbingan, karena orang yang tawaduk itu lebih dekat kepada rahmat dibandingkan orang yang punya karakter agak sombong. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Bismillah. Perkenalkan nama Moderator saya. yang lebih berat untuk milih ya. Nah, jadi kalau kok yang dipilih itu, Bapak jangan protes ke saya ya. Silakan. Bismillah. Perkenalkan nama saya Erwin Ginanjar Ramadhani. Mau bertanya Ustadz kaitannya dengan amal jariah tadi nggih, yang khususnya untuk ilmu yang bermanfaat. Untuk ilmu bermanfaat itu apakah bisa didapat di semua bidang atau hanya yang berfokus mengajarkan ilmu agama? Lalu bagaimana nasib guru-guru di SD ataupun di SMK dan sebagainya? Karena saya sendiri pun juga seorang guru. Jadi bagaimana nasib kita akan tersebut, dan apakah durasi dalam membagikan ilmu yang bermanfaat itu apakah sekali memberikan itu atau ada tempo waktu tertentu gitu? Terima kasih. Bapak ngajar apa? Teknik pengelasan Ustaz. Teknik Pengelasan. pengelasan. Apa mau ganti ngajar usul fikih? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, apakah terbatas pada ilmu agama? Apakah ilmu dunia juga bisa masuk dalam ruang lingkup ilmu yang bermanfaat? Ada satu fatwa dan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa cakupan ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama, termasuk juga ilmu dunia yang memberi manfaat bagi orang lain, yang dengan sebab itu dia bisa mendapatkan sumber pendapatan. Misalnya Bapak ngajari teknik pengelasan, lalu dari situ murid-murid Bapak bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga dia dapat sumber penghasilan disebabkan karena pendidikan yang Bapak berikan. Insya Allah ini masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Makanya para guru yang ngajari ilmu umum itu kita tidak harus pelit ya untuk menunjukkan kepada para peserta didik saat kita ngajar. Mohon maaf, ada sebagian di antara pengajar itu yang pelit sama muridnya. Udahlah, tak ajari, misalnya dia punya ilmu sampai 10, tak ajari 5 saja. Karena nanti kalau tak ajarkan semuanya, dia jadi saingan saya. Takut, nanti jangan-jangan posisi dia digeser karena dia ajarkan kepada muridnya. Tidak perlu demikian, Anda ajarkan semuanya yang kira-kira itu bermanfaat bagi hidupnya. Sehingga dengan itu dia nanti bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan sumber pencaharian, lalu kemudian dipakai untuk menafkahi dia, anak istrinya, anggota keluarganya, orang tuanya. Masya Allah, yang ngajari itu insya Allah dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik, mungkin selanjutnya dari akhwat ya Ustadz, jika ingin bertanya. Caranya gimana? Mic-nya udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz melenceng dari materi. Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar masih ada? Sementara ada Ustadz yang bilang jika malam Lailatul Qadar sudah tidak ada. Pelan-pelan ya. Karena ini telinga agak senior semua ini. Pelan-pelan. Afan Ustadz melenceng dari materi. Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar masih ada? Sementara ada Ustadz yang bilang jika malam Lailatul Qadar sudah tidak ada dengan alasan arti dari malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Jazakallahu khairan. Apakah Lailatul Qadar itu masih ada? Karena ada yang bilang Lailatul Qadar sudah tidak ada, sebab Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Baik, Quran itu diturunkan berapa kali? Kepada Nabi SAW Al-Quran itu diturunkan berapa kali? Selama 20 sekian tahun.
Allah turunkan Al-Quran selama 20 sekian tahun. Ada rentang yang cukup panjang. Allah mengatakan, wa Qur'anan faraqnahu ilaika. Dan Al-Quran kami turunkan kepadamu secara bertahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Agar kau bacakan Quran itu kepada masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, dalam kurun waktu tertentu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Quran itu secara berulang. Turun, kemudian turun lagi, sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Baik. Nah, Quran yang diturunkan secara bertahap dalam tempo yang demikian panjang itu, terus kapan yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang Allah turunkan Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kan tidak semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ada yang diturunkan di bulan Syawal, ada yang diturunkan di bulan-bulan yang lain, di Dzulhijjah, di Dzulqa'dah, dan bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak hafal ya, seperti apa penyebaran Allah menurunkan Al-Quran selama 1 tahun. Terus yang mana? Kalau kemudian dia bilang, ya yang pertama, berarti Lailatul Qadar cuman sekali di zaman Nabi SAW. Namun kenyataannya Rasulullah SAW mengejar Lailatul Qadar sampai kapan? Sampai akhir hayat beliau iktikaf. Dalam rangka untuk mengejar Lailatul Qadar. Sehingga pertimbangan orang tadi yang mengatakan Lailatul Qadar sudah tidak ada, pertanyaan kita, lalu Lailatul Qadar di zaman Nabi SAW itu datang berapa kali? Kalau dia bilang berkali-kali, loh kenapa berkali-kali? Karena Quran turun terus. Apakah turun terus itu semuanya di bulan Ramadan? Tidak. Ada yang di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Sehingga alasan ini kurang tepat. Ya. Karena betul bahasanya Al-Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar, tapi itu tidak membatasi kehadiran Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin, dan kami yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di Lailatul Qadar itu ditetapkan urusan Dat yang maha bijaksana. Ditetapkan takdir yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Sehingga dia terjadi secara berulang. Tahun ini Allah turunkan, tahun berikutnya Allah turunkan, dan terus seperti itu. Dan para sahabat juga memahami demikian. Karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Jawab Ibnu Mas'ud, man yakumil haula yusibha. Siapa yang bangun setiap malam selama 1 tahun, pasti dia dapat. Ya pasti ya. Karena Lailatul Qadar adalah salah satu dari semua malam dalam waktu 1 tahun. Salah satu dari semua malam itu. Nah, ketika mendengar jawaban ini, Abdurrahman bin Auf mengatakan, rahimallah Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud. Innama yuridu dzalika alla yattakilan nas. Beliau menyampaikan jawaban seperti itu bukan karena Lailatul Qadar ada di luar Ramadan, tapi agar orang itu tidak malas ketika beribadah. Dan pertanyaan Ibnu Mas'ud ini disampaikan setelah wafatnya Nabi SAW. Berarti sahabat memahami ada nggak Lailatul Qadar pasca wafatnya Nabi SAW? Ada. Makanya saat beliau ditanya gimana caranya dapat, Ibnu Mas'ud tidak ngasih jawaban, sudah nggak ada Lailatul Qadar, ngapain dicari? Beliau tidak ngasih jawaban seperti itu. Tapi beliau kasih jawaban, kalau kamu bangun malam tiap malam selama setahun pasti dapat. Dan maksud beliau biar orang tidak malas. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator nggak dikasih kesempatan untuk membagi. Ustadz, kita berniat untuk 0 kezaliman. Tetapi bagaimana kalau ada orang yang sangat menyakitkan hati, bagaimana sebaiknya sikap kita? Jika ada orang yang sangat menyakitkan hati Anda,
bagaimana sikap kita. Kembali kepada pilihan Anda, mau dimaafkan atau mau ditagih. Tapi katanya sangat menyakitkan hati gitu loh Ustaz. Katanya sangat oh berarti bukan masalah pribadi ya. Itu orang lain, Masya Allah. Baik, kalau sekiranya Anda merasa tidak ridho dengan sikap itu, sehingga saya nggak bisa memaafkan. Saya sudah berusaha pengen memaafkan tapi saya nggak bisa. Tidak ada yang hilang. Dan tidak ada yang disia-siakan. Pasti semuanya akan diadili oleh Allah di yaumil qiyamah. Dan Anda punya hak untuk nuntut dia besok di hari akhir. Cuman begini ya. Jangan jadi orang yang gampang membawa urusan dunia ke akhirat. Terkadang ada sebagian orang yang gampang sekali Pak, membawa urusan dunia ke akhirat. Aku nggak ridho. Nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah Pak. Sampean ini rebutan duit piro toh Pak? 300.000 kok digawa ning akhirat. Siapa yang jamin kamu yang akan dibela oleh Allah? Bisa jadi temanmu yang dibela oleh Allah. Urusan yang kira-kira sederhana, yang kira-kira Anda bisa maafkan tanpa harus berkorban banyak, sudahlah direlakan saja. Hal-hal yang kecil, jangan terlalu sensitif batinnya. Sehingga ada hal kecil, saya nggak ridho, akan saya tuntut di hadapan Allah. Kenapa? Tadi nyenggol pundak saya. Masya Allah Pak, mau pundak kesenggol ya gempil lah Pak. Iya ya Mas, barit ya Mas. Barit dikit, ya sana dibawa ke deko. Subhanallah. Untuk hal yang kecil seperti itu. Sekarang begini Pak. Kadang kan kita banyak mendolimi orang lain, tapi kita sendiri nggak merasa. Iya ya. Kita mendolimi orang lain, tapi kita nggak merasa kalau kita sudah mendolimi. Sehingga Anda tahu nggak gimana cara Anda untuk menghilangkan kedoliman itu? Saya juga nggak tahu Pak gimana kafarohnya. Mohon maaf, seperti di jalan Pak. Kadang ngelakson sembarangan, bikin orang kaget. Anda ngelakson bikin orang kaget, yang kaget kan nggak lapor ya. Anda langsung saja laju. Sehingga orangnya mungkin ketika waktu kaget, dia mau ngejar nggak bisa. Ya sudahlah, kaget ya kaget. Apalagi pas musim hujan, ya. Kemudian Anda ngebut, nyiprat. Kena siapa enggak tahu. Dan Anda juga tidak noleh ke belakang. Siapa tadi yang kena ya? Minta KTP-nya dong. Nomor HP-nya berapa. Anda enggak tahu seperti itu. Ada banyak sisi kedoliman yang kita lakukan di jalan. Sisi kedoliman ketika bergesekan dengan orang lain. Saat ngomong mungkin nyelekit bagi orang lain. Terus kafarohnya gimana? Anda enggak tahu. Baik. Maka bisa jadi saat Anda didolimi oleh orang lain yang ringan-ringan ya. Yang ringan yang mungkin Anda masih merasa bisa untuk menanggungnya. Sudahlah, saya maafkan, mudah-mudahan ini jadi kafarah untuk yang itu. Sehingga Anda lewat, tiba-tiba biur. Kok ada yang ngebiur aku? Coklat lagi warnanya. Dalam posisi Anda nggak pakai mantel, hujannya sudah selesai, sudah reda, tapi beceknya belum hilang Pak. Kebiur, bajunya basah semuanya, warnanya coklat. Dah, ini bisa saya bersihkan dan saya tidak akan nuntut yang bersangkutan. Mudah-mudahan kalau barangkali saya punya salah yang sama, bisa tergantikan dengan ini. Itu yang bisa kita harapkan Pak. Jadi ini menjadi kafaroh untuk yang itu. Kita dulu waktu masih SMA ya, mungkin Bapak pernah main ke kantin, mangan gorengan 5, lapor siji, darmaji, dar 5 ngaku siji. Tobate pripun? Nah, kantine wis bubar. Padahal itu gorengan titipan. Sing duwe sapa ora ngerti. Arab njaluk, saya mau diikhlaskan. Caranya gimana Pak menghubungi? Oh, kantine wis bubar. Naik angkot enggak bayar, itu termasuk. Dan aneka kedoliman itu apakah kemudian akan hilang? Tidak. Nanti pemiliknya akan nuntut di yaumil qiyamah. Tapi Pak, saya dulu belum kenal sunnah. Apa syarat untuk bisa disebut kedoliman harus kenal sunnah? Syaratnya siapa? Maka tolong yang kecil-kecil ya, kalau Anda misalnya merasa didolimi oleh orang lain,
Itu baru perasaan. Kadang kan dia nggak mendolimi kamu, tapi kamu yang merasa didolimi. Terus dia, nanti akan saya tuntut di akhirat, saya nggak ridho, nanti saya akan menghadap Allah. Siapa yang jamin kamu yang dibela? Maka yang seperti ini sudah ikhlaskan saja. Terlalu banyak bergesekan dengan orang, itu tidak akan membuat hidup Anda lebih nyaman. Wallahu a'lam. Yang ingin bertanya lagi? Gimana? Oh, berarti kuis, Pak. Ya. Kayaknya kuis ganti dari moderator nih Mas. kuis mungkin Ustadz. Dari Kuis. Ustadz ngasih kayak itu nanti dari hadirin di sini yang menjawab pertanyaan. Diri yang jawab. Sesuai materi yang Kita tadi sampai ya. jam berapa sih Pak? 11. 11.15. Ini jam 11 kurang 2 menit ya. Atau satu lagi untuk 15 menit silakan. Silakan dipilih. Bapak mau pilih yang mana? Itu aja Pak, silakan. Yang sana Pak, nah itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 67 tahun. 67 tahun, Masya Allah. Insya Kurang Allah. berapa tahun Pak? Insya Allah kalau tidak salah saya dulu seniornya di kampus Ustadz. Oh nggih. Nggih, Bapak dari kampus mana Pak? Jogja. Oh, nggih. Nggih. Pertanyaan saya Ustadz, di usia yang 67 kan sudah tergolong out. Di usia itu tadi dijelaskan bahwa kita sudah harus selayaknya mengakhiri perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Tapi dalam hati kita sering banyak menghadapi ada yang perbuatan yang mungkar, yang seharusnya yang kita tahu untuk mengingatkan, menegur dan sebagainya. Kemudian kita mencoba meluruskan, namun yang kita luruskan masih mengajak berdebat dan sebagainya, itu bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah di usia 67 tahun Bapak masih istiqomah, sholat jamaah masih istiqomah, berada di atas ahlus sunnah, insya Allah. Gak jaminan seperti saya bisa seperti Bapak. Maka tolong doakan semoga saya yang kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana bisa istiqomah seperti Bapak. Insya Allah. Kalau Bapak bertanya tentang masalah debat tadi ya, bedakan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan debat. Yang saya maksud tadi Pak, untuk urusan yang sebenarnya kita tidak perlu lagi menyentuhnya. Ada model orang tuh nggak mau kalah ketika bicara. Pokoknya setiap kali dia ngobrol dia harus yang dominan, nggak mau kalah. Sampai hal yang kecil, cuman urusan misalnya debat masalah politik, masalah ekonomi, atau masalah apa gara-gara berita terus diperbincangkan. Masya Allah, dia pengennya harus selalu menang. Yang kayak gitu tinggalkan. Yang kayak gitu tinggalkan. Atau misalnya dalam masalah pengurusan aktivitas sehari-hari di masyarakat. Ada rapat takmir masjid tentang masalah PHBI misalnya, panitia hari besar. Baik untuk Idul Fitri, Idul Adha, kegiatan kurban maupun yang lain. Ada sebagian orang yang usulnya itu pokoknya harus aku yang usul. Dan harus usulanku yang dipakai. Mau usul 1, usul 2, usul 3 kan semuanya boleh saja ya. Enggak ada sisi maksiatnya. Maka pada kondisi itu udahlah ngalah saja Pak, tidak harus ngotot-ngotot. Tidak harus kita yang berada di depan, tidak harus kita yang usulannya dipakai. Kasihkan kepada orang lain, kita bisa lebih fokus untuk amal pribadi. Yang saya maksud demikian. Ada beberapa orang yang kadang karakternya kayak gitu. Saya kalau nggak jadi ketua takmir nggak mau ke masjid. Ada Pak, saya ngisi di sebuah masjid. Lalu saya ketemu dengan salah satu jamaah. Kemudian habis itu kita pulang diantar sama panitia, terus panitia cerita. Bapaknya itu dulu ketua DKM, lama sekali mungkin ada sekian tahun, 3 atau berapa periode gitu. Setelah itu beliau dilengserkan, diganti dengan DKM yang baru. Habis itu mutung hilang Pak, gak pernah ke masjid. Setelah ditelusuri kemudian didekati,
lalu beliau balik lagi ke masjid. Nah, itu kan sangat disayangkan. Berarti selama ini mungkin beliau rajin ke masjid, datang di awal waktu, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk sholat, masang sajadah untuk imam, ngecek sound dan seterusnya. Bisa jadi karena saya punya tanggung jawab untuk ngelola. Biar orang melihat kerja saya benar. Ikhlas nggak itu? Mungkin nggak ikhlas. Makanya terbukti begitu beliau dilengsarkan, hilang. Loh kok bisa hilang? Kenapa? Anda ke masjid karena apakah karena takmir atau karena Anda butuh untuk ibadah wajib yang harus dilakukan berjamaah di masjid? Itu contoh pertimbangannya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah yang menjadi tanggung jawab semuanya. Sehingga kalau kita melihat kemungkaran ini kita ingatkan, ini enggak boleh, dilarang. Ngejak debat, tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Maafkan orang yang salah, kasih dia perintah untuk berbuat baik. Kalau dia bantah, Allah perintahkan wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh, wong bodoh jangan dilayani. Sehingga Anda tinggal. Tapi Pak, enggak sampai kepada dia, Allah yang ngasih hidayah bukan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Masalah apakah dia mau menerima atau tidak, hidayah ada di siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, ini ada permintaan satu dari akhwat pertanyaan. Mungkin Tafadol, silakan. Permintaan satu. Pertanyaan dari Pertanyaan akhwat. gimana? Enggak, dia mau nanya nanti. Oh, mau Maksudnya nanya. Ya, ini ngasih tahu tadi. Silakan yang ingin bertanya. Enggak jadi kayaknya ya. Mungkin nggak jadi nih. Enggak jadi. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, nama saya Umu Musa dari Nganggero. Anak saya 8. Dulu punya apa itu anak 8, baru dikakoi 1, yang 7 belum. Nih anaknya nggak pas waliman diakoi potong kambing 3 boleh ndak ya? 1. Pada walian lagi. Coba diulang. Ya. Nggih. Dulu kan belum mampu, anaknya 8. Anak 8. Ya, cucu yang 8. diakikoi ya. baru 1. Terus anak yang keempat. Pripun? Anaknya yang diakui nomor. Yang anak diakikoi keempat. nomor 4. Nah, sebelumnya belum. Yang Itu sebelum semua. Tapi anggar waliman dipotongkan kambing boleh hendak itu loh. walimah Dapat- sinten? Ya anak-anaknya itu loh, yang sudah nikah Oh, 4. gitu. Ya anak saya. Itu Anggere waliman, ya, anak-anaknya dipotongkan ini ya, kambing 1. 3, yang 1 waliman 2 untuk apa ya, akekon anak laki gitu loh. Boleh enggak, Tat? Masya Allah. Dari boleh enggak itu. Jin, Belum jin. mampu dulu. Ya. Kan hidupnya ngontrak terus dulu. Ngontrak 5 tahun, sekarang sudah lingkungan di dalam pondok Iman Pori lah itu. Dan anak Alhamdulillah. sekolah semua di pondok sudah. Siap. Alhamdulillah lah itu. Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Dapat hadiah. Ada enggak 8 kaos di sini? Kan anaknya 8 ya. Nah, ini kaosnya cuma 3, jadi mohon maaf, jadi hadiahnya 1 saja. Nanti ibu saya kasih hadiah Syarah Ushul Thalatsa saya Utsaimin ya. Nanti bisa sampaikan ke panitia. Baik. Berkaitan dengan akikah untuk anak yang sudah dewasa. Akikah itu tanggung jawabnya sampai kapan? Sampai balik. Jadi ketika orang tua pada saat anaknya lahir nggak bisa mengakikoi, dia bisa menunda pelaksanaan akikah selagi dia masih mampu sampai usia anak itu balik. Dan hukum asal akikah itu tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab anak itu sendiri, tapi tanggung jawab orang tua. Sehingga ketika tidak bisa dilakukan saat A atau hari H, bisa ditunda. Sepekan lagi mampu enggak? Tetap enggak mampu. 2 pekan lagi enggak mampu. Sekian pekan lagi enggak mampu. Sudah semampumu. Anak di usia 4 tahun, saya sudah mampu. Silakan akikah di usia 4 tahun.
Anak di usia 7 tahun silakan ngikoi di usia 7 tahun. Sepanjang anak itu belum balik. Begitu sudah balik ya sudah. Berarti batas akhir Anda untuk mengakikoi anak ini sudah selesai. Anda sudah tidak punya lagi tugas mengakikoi. Muncul pertanyaan. Kalau anak ini sudah dewasa, lalu dia punya pendapatan, boleh enggak mengakikoi dirinya sendiri? Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Baihaqi, namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ada yang menilai hasan dan sebagian ada yang menilai dhaif. Bahwa Nabi SAW nafsahu ba'dan nubuwah. Nabi SAW mengakikoi diri beliau sendiri setelah beliau jadi Nabi. Beliau jadi Nabi usia berapa? 40 tahun. Beliau jadi Nabi di usia 40 tahun. Kalau mengakikoi diri sendiri berarti sudah dewasa. Nah hadis ini bagi mereka yang menilai hasan, maka dijadikan dalil. Dianjurkan bagi siapapun yang dulu belum diakikoi oleh orang tuanya untuk mengakikoi dirinya sendiri setelah dia mampu. Bukan orang tua ngasih akikah, tapi anak itu mengakikoi dirinya sendiri. Karena tanggung jawab orang tua ngasih akikah itu dibatasi oleh sebagian ulama sampai usia balik. Maka untuk menyembelih kambing tadi, setiap anak yang nikah sembelihkan kambing, setiap anak yang nikah sembelihkan kambing. Itu kalau mau mengikuti yang ini ya, mengakikoi diri sendiri, berarti diambilkan dari uang pribadi anak itu. Kamu akikoi dirimu sendiri, kemudian disembelih saat pernikahan sekalian untuk suguhan walimah, silahkan. Sehingga statusnya mengakikoi dirinya sendiri. Tapi bagi pendapat yang mengatakan hadis itu dhaif, ya amalan ini tidak ada dasarnya. Sehingga tidak perlu mengakikoi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya dan Alhamdulillah kita cukupkan juga untuk acara ini. Syukuran Ustadz, semoga ilmu yang kita dapat di sini bermanfaat untuk kita semua, semoga bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.